Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Tidak ada yang sakit ya hari ini ya? Ya. Sudah. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, Bu Nail mengingatkan dulu, sudah pada presensi di Cakra Sakti belum? Sudah. Ya, tadi juga sudah Bu Nail cek juga sudah pada presensi. Sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin doa untuk pertemuan kita kali ini? Ya, Mbak Anis, silahkan dipimpin Mbak Anis doanya. Untuk mengawali Zoom meeting pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, biar kita lebih semangat, lebih fresh lagi untuk memulai pembelajaran kita kali ini, kita senam dulu ya. Hari ini kita akan senam otak. Ingin share dulu. Hari ini kita senam dulu, biar kita lebih bersemangat untuk pembelajaran kita hari ini. Itu ya. Kita mulai ya. Diikuti gerakan senam otaknya. Sudah selesai ya untuk senam otaknya. Jadi senam otak itu bisa merangsang otak kita untuk lebih berkonsentrasi, lebih fokus lagi. Jadi setelah kita melakukan senam otak tadi, diharapkan dalam pembelajaran kita kali ini kita akan lebih fokus, lebih berkonsentrasi. Jadi apa yang Benelo sampaikan, apa yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini itu kita dapat mengambil semua manfaatnya gitu ya. Kita dilatih untuk lebih berkonsentrasi lagi. Sebelum kita masuk ke materi kita pada pertemuan kita kali ini, Bu Nilu mau tanya dulu ini, yang masih ingat materi pembelajaran kita minggu lalu siapa? Siapa yang menyampaikan apa sih yang kita pelajari pada minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, Mbak Aviana. Apa Mbak Aviana, kita sudah belajar tentang apa minggu kemarin? Kemarin kita belajar tentang kebutuhan bandwidth. Kita praktek uji bandwidth dengan bandwidthflash.com. Ya, ada yang menambahi lagi selain Mbak Aviana yang masih ingat materi yang kemarin siapa? Saya, Bu. Ya, Mbak Feby. Apa Mbak Feby? Bandwidth dengan kecepatan data itu berbeda. Bandwidth itu adalah jumlah data yang dapat mengirim data. Ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang kebutuhan bandwidth ya. Kita sudah melakukan praktikum pengujian bandwidth dengan bandwidth flash. Kemudian akhirnya kita juga sudah mengetahui jika bandwidth dengan kecepatan data itu berbeda, ya kan? Kalau bandwidth itu adalah mengukur jumlah data yang bisa dikirimkan dalam waktu tertentu, kalau kecepatan data itu
adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirim sebuah data. Jadi kalau selama ini kalian masih berpikir kecepatan sama bandwidth itu sama, itu salah ya. Bandwidth dan kecepatan itu berbeda. Ingat ya, bandwidth itu bukan kecepatan, atau kecepatan itu juga bukan bandwidth. Itu ya. Untuk pertemuan kita kali ini, setelah kita mempelajari tentang bandwidth, sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang telekomunikasi dalam jaringan, kita akan mempelajari salah satu teknologi dalam telekomunikasi jaringan. Nama teknologinya itu adalah VoIP. VoIP itu adalah salah satu teknologi dalam sebuah telekomunikasi dalam jaringan. Apa sih VoIP itu? VoIP itu kepanjangan dari Voice over Internet Protocol. Istilahnya itu kita berkomunikasi jarak jauh menggunakan internet. Sebelum Bu Nailul menjelaskan lebih detail lagi tentang VoIP, Bu Nailul akan menjelaskan terlebih dahulu indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran kita untuk materi VoIP pada pertemuan kita kali ini. Nailul share dulu ya. Hari ini kita belajar tentang diagram rangkaian komunikasi VoIP. VoIP itu tadi adalah Voice over Internet Protocol. Ini apa? Yang pertama, indikator pencapaian kompetensinya. Itu yang pertama adalah merinci diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Kemudian membangun diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP dan mempresentasikan diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Inti dari indikator pencapaiannya itu adalah kalian dapat memahami apa itu rangkaian operasi komunikasi VoIP, dan juga kalian bisa mempraktekkan cara kerja dari komunikasi VoIP dan nanti akan mempresentasikan hasil dari praktikum kalian gitu ya. Untuk tujuannya, setelah mengamati media pembelajaran yang diberikan guru, peserta dapat menentukan diagram rangkaian operasi komunikasi, melakukan analisis diskusi. Itu siswa dapat membangun diagram komunikasi VoIP sesuai dengan prosedur dan dapat mempresentasikan hasil dari rangkaian yang telah dibangun. Itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Sebelum masuk ke materi ini, kalian sudah mempelajari itu ya, mempelajari modul yang sudah Bu Nailul share ya. Kan Bu Nailul sudah share modul di daring SMK 7 sudah dari hari kemarin, ada video pembelajaran, ada modulnya, sudah dipelajari semua ya, sudah dibaca ya? Sudah ya, bagus. Nah kalau sudah, Bu Nailul ini merangkum saja tentang materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Voice over Internet Protocol, tadi yang sudah Bu Nailul sampaikan, teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Jadi dengan teknologi VoIP itu kita tidak lagi bergantung pada telepon seluler kalau kita ingin melakukan komunikasi suara jarak jauh. Kalau zaman dulu masih Bu Nailul, zaman SMA-nya Bu Nailul, itu kan kalau mau berkomunikasi dengan teman yang jarak jauh, atau misal kita punya pacar, kemudian kita LDR-an gitu ya, untuk berkomunikasinya itu dulu hanya bisa lewat telepon, kalau enggak lewat SMS. Kalau ada teknologi VoIP, itu kita enggak hanya bisa teleponan lewat telepon saja, kita bisa teleponan menggunakan jaringan internet, bahkan kita bisa melakukan video call. Dulu itu aplikasi yang terkenal untuk melakukan VoIP itu namanya Skype. Mungkin kalau kalian sekarang sudah nggak kenal ya, Skype itu dulu digunakan untuk kita melakukan telekonferensi atau video call menggunakan jaringan internet gitu ya. Sebelum Bu Nailul masuk kerja, cara kerja dari VoIP itu sendiri, ada yang mau bertanya dulu nggak apa tentang VoIP itu sendiri? Ada Bu. Ya, silakan. Ya, silakan Mbak Tri. Bu, kalau VoIP itu telepon dengan jaringan internet, Ya. berarti telepon pakai WA itu contoh dari VoIP ya Bu?
Ya, benar sekali. Ya kalau dulu Bunda Elu kan kalau zaman dulu zaman mudanya Bunda Elu belum ada WA ya. Jadi kita dulu pakai telepon lah. Kalau sekarang itu kita sudah banyak sekali cara berkomunikasi kita yang memanfaatkan teknologi VoIP. Benar kata Mbak Tri tadi, salah satunya itu kalian kan sering ya menggunakan WA, bisa video call pakai WA atau video suara atau telepon suara biasa dengan WA ya. Lah WA itu adalah salah satu contoh penggunaan teknologi layanan VoIP pada komunikasi di masa sekarang ini. Salah satunya WA. Benar sekali berarti kita sudah memanfaatkan teknologi VoIP di kehidupan kita sehari-hari ya. Selain Mbak Tri ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Ya Mbak Anis ada pertanyaannya apa Mbak Anis? Silahkan. Bu, kalau kita berkomunikasi lewat laptop atau dengan laptop termasuk VoIP bukan Bu? Nah, kalau itu tergantung dulu kita berkomunikasi laptop dengan laptopnya itu menggunakan aplikasi apa. Misal, tadi kan sudah mencontohkan ya, aplikasi yang pertama kali menggunakan teknologi VoIP itu yang terkenal itu adalah Skype. Kalau misal kita berkomunikasi, kita melakukan video conference menggunakan laptop dengan aplikasi Skype, berarti kita sudah dikatakan kita menggunakan teknologi VoIP. Tapi jika kita menggunakan laptop kita untuk berkomunikasinya hanya menggunakan via email, itu tidak termasuk teknologi VoIP ya. Itu ya Mbak Tri, Mbak Anis ya. Sudah? Kalau sudah, Bu Nailul akan menjelaskan cara kerjanya, cara kerja dari VoIP sendiri. Nailul share ya. VoIP bekerja berdasarkan paket data dalam bentuk sinyal digital dan membawa suara menggunakan mekanisme data paket yang diterapkan dalam jaringan berbasis IP. VoIP tidak hanya mentransmisikan data suara, tapi dapat juga berupa file, teks, video, gambar, dan lainnya. Kalau telepon itu kan kita menggunakan sinyal analog, ditransferkan membawa data suara. Lah kalau VoIP ini karena menggunakan internet, maka dia menggunakannya sinyal digital. Sinyal digitalnya itu yang akan membawa data yang berupa suara nanti dikirimkan ke penerimanya, itu sudah sebagian. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian amati gambar ini, diagram VoIP. Di dalam gambar ini ada internet, kemudian ada modem, ada komputer, ada telepon. Kemudian ini ada penghubung limited atas. Menurut kalian dari gambar yang Bunda sampaikan ini, apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar yang Bunda sampaikan ini? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, Mbak Eva, apa Mbak? Menurut kamu simpulan? Menurut saya dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa VoIP itu tidak hanya berfungsi untuk komunikasi dengan jenis perangkat yang sama dalam jaringan internet. Ya, terus ada yang mau jawab lagi selain Mbak Eva Diana? Saya Bu. Ya, Mbak Afita. Ya, Apa Mbak? VoIP itu digunakan untuk berkomunikasi antar telepon dengan komputer. Ya, tadi jawabannya Mbak Eva, Mbak Afita itu tepat sekali, benar sekali, luar biasa sekali. Sudah bisa memahami materi tentang VoIP ya. Jadi benar, VoIP dilihat dari diagram ini, VoIP ini adalah sebuah teknologi di mana kita bisa berkomunikasi menggunakan jaringan internet, menggunakan alat bantu seperti modem untuk mentransmisikan datanya. Nah, peralatan yang bisa kita gunakan itu kita tidak hanya menggunakan komputer saja, tapi kita bisa menggunakan komputer dengan telepon, komputer dengan komputer, atau telepon dengan telepon. Itu adalah perangkat yang bisa kita gunakan dalam menerapkan teknologi VoIP. Sudah menyampaikan materi tentang VoIP. Setelah Bunda tadi menyampaikan tentang sedikit materi tentang VoIP, sekarang Bunda akan
menjelaskan apa yang harus kalian kerjakan pada pertemuan kita kali ini, pada pembelajaran kita kali ini. Seperti biasanya, untuk memandu kalian dalam pembelajaran kita, beliau sudah menyiapkan LKPD. Nanti silahkan kalian berdiskusi dengan teman kalian secara kelompok untuk memecahkan permasalahan yang ada di LKPD. Beliau terlebih dahulu LKPD-nya ya. Ini adalah LKPD yang harus kalian diskusikan dan kerjakan. Hari ini kita praktek ya. Praktek membangun sebuah komunikasi VoIP menggunakan paket Tracer. Di LKPD, Bunil sudah menyiapkan sebuah topologi untuk simulasi komunikasi VoIP beserta tabel ketentuan koneksinya. Silahkan, ini kalian diskusikan dengan teman kalian. Kelompoknya masih sama seperti kemarin ya, 4 orang dalam satu kelompok. Tugasnya, silakan kalian diskusikan kalau ada topologi simulasi seperti ini, apa yang harus kalian lakukan agar bisa berkomunikasi menggunakan teknologi VoIP. Setelah kalian melakukan diskusi dengan teman kalian coba untuk mempraktekannya secara individu. Jadi tidak hanya satu orang saja yang praktek ya dalam kelompok ya, tapi semua anak di dalam kelompok itu harus melakukan praktikum menggunakan paket tracer yang ada di laptop kalian. Bisa pakai paket tracer mobil, pakai HP sudah boleh. Kalau sudah, nanti biasa kalian screenshot atau video recording dan langkah-langkah praktikum kalian. Kalau sudah, silahkan nanti di-upload di daring SMK 7 gitu ya. Kalau setelah selesai semua, nanti perwakilan kelompok mempresentasikan hasil yang telah kalian lakukan gitu ya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Bu, Ya? itu diskusi kelompok buat mencari konfigurasi ya Bu? Ya, berarti nanti kamu di diskusi kelompok itu nanti kamu menentukan konfigurasi yang kalian gunakan untuk membangun sebuah VoIP pada paket tracer itu apa sesuai dengan topologi yang sudah Bunailu berikan gitu ya. Ada pertanyaan lagi atau tidak? Saya Bu, Ya, Mas Rifai gimana? kalau buatnya bareng tidak apa-apa kan Bu? Ya nggak apa-apa, kalau memang mau dikerjakan bareng tidak masalah, asalkan dalam satu kelompok gitu ya. Kalau sudah, Bunil mau mendemonstrasikan sebentar biar kalian ada gambaran ya. Kan kalau nggak didemonstrasikan nanti kalian bingung ya konfigurasinya tuh kayak gimana. Saya tuh masih bingung Bu, VoIP. Bunil mau mendemonstrasikan untuk konfigurasi VoIP pada routernya. Mendemonstrasikan membuat konfigurasi VoIP sederhana. Yang pertama itu kalian membutuhkan routernya pakai yang seri 2811. Kemudian pakai switchnya tipe yang 2950/24, maksudnya ada 24 port gitu ya. Kemudian kita membutuhkan epiphone, misal kita 2 saja karena ini cuma contoh 2 saja ya, saya menggunakan 2 epiphone, 1 router dan 1 switch. Nah ini Bunailu ingin epiphone 0 dan 1 itu dapat saling terhubung menggunakan teknologi VoIP. Kita hubungkan dulu router ke switch, kemudian switch ke IP phone. Kalau sudah, kalian konfigurasi router terlebih dahulu, masuk ke CLI. Ini ditulis no. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah kalian harus men-setting DHCP dulu, karena epiphone itu filenya IP DHCP. Kalian setting routing untuk DHCP-nya. Kan kalian sudah dapat routing statik dan dynamic di AIJ ya. Jadi Bunailu tidak harus mempraktikkan bagaimana kalian men-setting untuk router DHCP-nya ya. Bunailu langsung masuk ke konfigurasi untuk
setting IP phone-nya untuk VoIP pada routernya. Langkah pertama kalian masuk ke konfigurasi teleponnya. Kemudian kalian enable dulu. Udah enable, masuk ke konfigurasi telepon, teleponi, service. Ini masuk ke teleponi service ya. Pertama enable konfigurasi terminal teleponi service. Ini sudah masuk ke konfigurasi untuk VoIP-nya. Terusan kalian masukkan IP-nya, IP source-nya berapa. Ini adalah memasukkan IP address yang digunakan untuk routernya sama port-nya. Kalau sudah, kita masukkan maksimal dari klien IP phone-nya berapa. Misal 3 ya. Kita masukkan max-nya 3, maksimal teleponnya berapa? 3 juga gitu. Untuk nomor iPhone yang pertama, nomornya kita kasih. Ini nomornya terserah kalian ya, mau kasih berapa. Misal nomor 11. Itu kalian ulang konfigurasinya sampai dengan untuk iPhone yang, kalau misal kalian 2 iPhone berarti 2, kalau 3 berarti 3 gitu ya. Kalau sudah VLAN-nya sudah selesai, kita uji. Kita ujikan di iPhone 1. Ini nomornya adalah 112 ya. 112. Kita telepon ke ini nomornya 113. Kita lakukan telepon ke 112. Pertama angkat dulu. Kalian dial up nomornya. Nah, ini berarti sudah berhasil ya. Kita lihat di yang 112. Kita angkat. Kalau sudah ada tulisan connect seperti ini, berarti kita sudah bisa melakukan komunikasi gitu ya. Nanti silahkan kalian praktekkan dengan topologi yang sudah di lokasi kalian. Silahkan kalian praktekkan konfigurasinya seperti apa. Kalau sudah selesai, nanti silahkan kalian presentasikan hasil dari praktikum yang sudah kalian lakukan dan diskusi yang sudah kalian lakukan dalam kelompok kalian, gitu ya. Kalau gitu saya tutup dulu untuk web meeting kita. Nanti kita lanjut lagi kalau kalian sudah selesai, kita mulai lagi web meeting untuk presentasi lagi. Itu ya, saya tutup dulu ya. Tadi kalian sudah melakukan praktikum ya, sudah melakukan diskusi kelompok, sudah melakukan praktikum. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian lakukan seperti diskusi, praktikum dalam kelompok kalian. Untuk kelompok pertama, siapa dulu yang mau mempresentasikan nanti dapat nilai plus dari Bunelu. Setiap kelompok yang mau mempresentasikan, silahkan. Saya Bu. Oh ya, Mbak Lenia, silahkan dipresentasikan. Praktik membangun VoIP dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Kemudian ada beberapa langkah-langkahnya, tetapi langkah itu kalau bisa jangan sampai kelewatan. Maksimal jumlah dial number dalam telepon antara 1 sampai 5, namun secara otomatis akan terdaftar sejumlah 5. Jangan lupa untuk menyimpan konfigurasi switch ke NVRAM agar tidak hilang ketika perangkat di restart atau shutdown. Setelah langkah-langkahnya selesai, kita mencoba melakukan pengujian dan melakukan panggilan dari IP phone sesuai dial number. Jika berhasil, akan muncul tampilan visual IP. Udah, Bu. Ya, terima kasih banyak ya. Kita tepuk tangan dulu buat kelompoknya Mbak Lenia. Biasa ya. Ya, biasa sekali. Selain kelompoknya Mbak Lenia, kelompok siapa lagi yang mau menyampaikan hasil diskusi dan praktikumnya? Silahkan. Saya Bu. Ya, Mas Nur Fatoni sama Mas Wisai. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan? Sebelumnya saya izin menampilkan layar Bu. Ya, boleh. Sebentar. Di sini kami sudah membuat topologi seperti pada modul. Sekarang kami akan melakukan uji coba atau pengetesan pada topologi yang sudah kami buat. Pertama-tama klik pada IP phone 1, kemudian klik GUI. Di sini ada tampilan seperti ini. Kami akan melakukan telepon kepada nomor 112. Di sini dari nomor 111.
kita klik 112, kemudian klik gagang telepon, maka telepon akan berbunyi seperti berikut. Setelah itu kita close, lalu kita klik nomor tujuan atau telepon tujuan. Di sini sudah berdering. Kita klik gagang telepon untuk mengangkat telepon. Maka di sini akan ada tulisan connected atau sudah terkonek. Demikian uji coba atau praktek yang sudah kami lakukan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali ya. Tadi ya. Sudah menampilkan hasil dari uji cobanya. Luar biasa sekali ya. Berarti tadi uji coba dari kelompoknya Mas Nurfantoni maupun Mbak Lenia sudah berhasil semua ya. Bisa jalan dengan sukses ya konfigurasinya ya. Nah, kita tepuk tangan dulu buat teman kita yang sudah mau mempresentasikan hasil bisnis kelompok dan praktikumnya. Luar biasa sekali ya. Hebat-hebat semua ini anak-anaknya dulu sudah bisa berani menyampaikan hasil bisnisnya dan selamat.
tadi kan sudah melakukan presentasi hasil diskusinya gitu ya sama hasil praktikumnya. Nanti jangan lupa kalian silahkan masukkan hasil dari kerja kelompok kalian dari diskusi, kemudian screenshot hasil step praktikum kalian itu ke Cakra Sakti, dari Cakra Sakti di menu tugas namanya LKPD FOIP. Di situ sudah saya buatkan tempat untuk menampung jawaban kegiatan diskusi kalian, jawaban-jawaban dan kegiatan diskusi kelompok kalian. Jadi yang kalian upload itu adalah hasil praktikumnya, screenshot sama videonya itu, kemudian hasil diskusinya, dan yang terakhir yang paling penting adalah bukti dari kalian aktif berdiskusi dalam kelompok kalian. Itu kalian masukkan ke LKPD FOIP di Cakra Sakti ya. Jangan sampai lupa, nanti Penilul melihatnya, menilai kaliannya dari uploadan LKPD kalian yang ada di Cakra Sakti gitu ya. Nah, setelah selesai semuanya, dari tadi Penilul sudah menyampaikan materi, pengantar materi, kemudian kalian sudah melakukan praktikum, melakukan diskusi, dan terakhir sudah mau mempresentasikan hasil diskusi. Untuk pertemuan kita kali ini, siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita untuk pertemuan kita kali ini? Silahkan. Ya, Mbak Eva, silahkan disimpulkan pertemuan kita hari ini. Kesimpulan. Jadi perbedaan mendasar antara rangkaian dan metode pengiriman data jaringan telepon analog dan FOIP adalah terletak pada jenis data yang ditransmisikan serta format datanya. Adapun FOIP bekerja berdasarkan paket data dalam bentuk sinyal digital yang membawa data suara atau voice menggunakan mekanisme data paket yang diterapkan dalam jaringan berbasis IP atau komputer. FOIP tidak hanya mentransmisikan data suara, tetapi juga dapat berupa file, teks, video, gambar, dan lainnya. Ya, bagus sekali ya. Luar biasa Mbak Eva sudah bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada kali ini. Jadi benar ya, yang disampaikan Mbak Eva itu benar. Jadi FOIP itu perbedaan dasarnya dengan telekomunikasi lewat telepon itu adalah dari media transmisinya. Kalau telepon biasa itu menggunakan sinyal analog untuk mentransfer suara, kalau di FOIP itu menggunakan sinyal digital untuk mentransfer suara menggunakan media transmisi jaringan internet. Itu ya, kalau di telepon itu menggunakan PTM, kalau di FOIP menggunakan jaringan internet. Untuk PTM segala macam kan kita sudah pernah membahasnya di komunikasi dasar awal, di pertemuan awal TLC itu kan kita belajar tentang komunikasi data. Itu kan ada telepon, ada internet, segala macam. Lah perbedaan teknologi FOIP itu seperti itu. Jadi kalau FOIP itu kita bisa berkomunikasi, kita bisa berteleponan, istilahnya gampangnya itu kita bisa melakukan telepon dalam jarak jauh menggunakan jaringan internet, tidak menggunakan jaringan telepon seluler. Dan itu bisa menghemat biaya. Dan tidak hanya kita bisa telepon menggunakan suara saja dalam FOIP, tapi kita juga bisa mengirim gambar, teks, video, dan lain sebagainya. Untuk aplikasi yang biasa kita gunakan itu seperti kayak WA, kemudian ada WA, ada Telegram, itu juga bisa. Kemudian sekarang ini yang sedang kita lakukan, kita lagi video conference menggunakan Zoom meeting untuk pembelajaran, itu juga kita sudah termasuk dalam menggunakan teknologi FOIP gitu ya. Kita sudah memanfaatkan teknologi FOIP, apalagi saat pada masa pandemi seperti ini kita sangat-sangat memanfaatkan teknologi FOIP untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu ya, karena kita juga tidak bisa kemana-mana, kita harus menjaga jarak dan kita selalu stay at home, jadi kita banyak memanfaatkan teknologi komunikasi menggunakan FOIP. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang FOIP, kalian sudah memahami, sudah bisa praktikum untuk melakukan konfigurasi FOIP itu seperti apa. Selanjutnya nanti setelah pembelajaran ini selesai, beliau tutup,
silahkan nanti kalian mengerjakan pelajaran yang sudah dulu siapkan di daring. Di sini ya, Bu Nil sudah menyiapkan evaluasi pembelajaran. Judul evaluasinya adalah FOIP. Silahkan kalian kerjakan evaluasinya. Ada 10 soal pilihan ganda tentang pembelajaran kita hari ini tentang FOIP. Silahkan kalian kerjakan setelah pembelajaran kita ini selesai gitu ya. Nanti tinggal cek siapa saja yang sudah mengerjakan dan belum. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, berarti kan kita sudah belajar tentang FOIP, sudah praktikum, sudah diskusi, semua kan sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian yang sudah mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran pemilu. Ucapkan terima kasih sekali, dan seperti janjinya pemilu, tiap peserta didik yang aktif dalam pembelajaran pemilu nanti akan mendapatkan poin tersendiri ya. Jadi poinnya itu Bunelu kumpulkan dari awal kita pembelajaran, berarti dari pertemuan kita awal kita meeting sampai ini adalah pertemuan terakhir kita. Itu nanti Bunelu kumpulkan poin-poin kalian yang merasa sudah sering aktif ini bertanya Bunelu, menjawab pertanyaan Bunelu. Dipastikan nilainya akan berbeda dengan teman kalian yang tidak pernah aktif dalam meeting gitu ya. Jadi tetap semangat, tidak masalah gitu ya. Setelah kita selesai melakukan pembelajaran, kita bersyukur dulu karena kita sudah diberikan kelancaran dalam pembelajaran kita. Kita ucap alhamdulillah bersama-sama ya, karena untuk kelancaran kegiatan pembelajaran kita gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah diberikan kelancaran, pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa nanti kita akan melakukan PAS, penilaian akhir semester. Jaga kesehatan kalian, tetap belajar, tetap semangat. Semoga Bunelu doakan semoga kalian mendapatkan hasil PAS yang sesuai dengan keinginan kalian, tidak ikut remisi semua mata pelajaran. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Bunelu juga tidak lupa mengingatkan untuk selalu mematuhi 3M, menggunakan masker saat kalian melakukan kegiatan di luar rumah, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kalau tidak ada hal yang penting, mending di rumah saja gitu ya, kan kita masih dalam masa pandemi seperti ini gitu. Cukup sampai di sini ya pertemuan kita. Jangan lupa tetap semangat untuk PAS besok, semangat ya. Jangan lupa belajar, jangan banyak main. Pokoknya jangan lupa belajar dan tetap semangat dan jaga kesehatan gitu ya. Bunelu cukupkan sampai di sini. Sebelum Bunelu tutup dengan salam, kita berdoa dulu yuk. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya. Ayo Mbak Afita, silahkan dipimpin doanya. Untuk mengakhiri Zoom meeting pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak ya atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya. Assalamualaikum dah. Warahmatullahi wabarakatuh.